kereta lewat. Oh, mesti belum tahu ya mas? Iya, jadi kereta lewat, kadang suka nabrak. Ya, gue nggak mungkin cerita. Dia udah waktu itu nggak ada dia. Kalau gue mau naik tangga, itu ngelewatin kamarnya dan kamarnya tuh berbentuk lorong gitu, Habis itu baru kamarnya di ujung. Nah, habis itu, Nah, gue gak ngerti kenapa di lantai 2. Lu bayangin deh, nenek-nenek umur 75 tahun, jatuh dari lantai 2, men. ke bawah. Jatuh ke bawah. Dari balkon? Tangga. Kagak, jatuh. Jadi kayak balkon gitu. Jadi rumah dalam tuh ada kayak balkon dalam gitu Iya, loh. Balkon dalam, ya. Jatuh ke ruang Ke dalam. makan yang jatuh. Cuek gitu terus gak kenapa-napa. Anaknya habis temen gue, dia bilang kayak, ini kayaknya perlu diruqyah karena nyokap gue ini pernah main dukun sama temennya segala macam. Mungkin buat perjanjian kali ya? Iya, itu dia katanya. Buat harta ya? Ada kan kayak gitu kan? Harta. Karena gue sempat ngalamin juga, dan gue posisinya ada di situ. Tuh ada kan berarti Jadi gitu. Ada perjanjian setahu gua ada. Ada nggak? maaf ya. Itu Tapi mau gua nggak abis percaya. cerita dia gue mau ngomong ya. Cerita dia. Lu aja nggak apa-apa, di situ gue. Bukan, lu mikir gak sih kalau dukun bisa bikin orang kaya, kenapa dia nggak kaya? Dukun. Oh iya. Dia rendah. Kalau selama ini kan diceritakan, gue nggak pernah ke tempat dukun ya, cuma Secara logis ya mas. iya, maksudnya apa namanya? Rendah hati mereka. Logi. Apa emang sama sebenarnya aku kayak di ATM gitu ya? Tapi Siapa tuh ATM gendut, tapi dia emang kerjaannya emang dukun Sebenarnya aja, kalau menurut gitu gue ya, terus. secara logika, yang kayaknya mah dukunnya. Ya orang otomatis kalau lu mampir ke situ, lu pasti bawa sesuatu ke situ. Iya. iya, Iya kan? bayar Iya, gitu pasti lah. ada, iya. Padahal timbal balik ke orang itu kan belum tentu ada. Gue gak percaya sama gini-ginian, tapi ketika temen gue nyeritain dan dia ngasih tahu kalau misalkan karir nyokapnya itu tiba-tiba melonjak Tinggi. terus kaya banget dalam waktu yang lama, itu gue jadi kayak, waduh, jangan-jangan apa ini emang ada ya? Apa jangan-jangan sholat merah itu salah? Soalnya beneran nyokapnya temen gue itu beneran, gue lihat keadaan ya kan nyokap gue nurunin hartanya ke anaknya juga ya, ke temen gue. Temen gue dulunya biasa aja, terus tiba-tiba punya segalanya gitu. Dan dia ceritain, dia bener-bener nggak jadiin ini aib gitu, nggak takut untuk nyeritain ke gue, ke anak-anak, ke tongkrongan gue. Pak, ini gini, duit nyokap gue banyak banget, ini lu mau makan nggak? Terus gue mikir, gue kan tahu ya duit nyokap lu dari mana ya. Dan dia cerita juga, udah nih gue jajanin, gue beliin apa, lu mau sepatu nggak mau apa? Setongkrongan digituin mas. Jadi gue kayak awalnya nggak percaya, terus wah duitnya beneran ada nih orang, tadinya nggak ada. Jadi percaya jadinya karena ada di depan mata gue. Jatuhnya juga cepet ya? Cepet, nah cepet kan kalau bisnis kan bertahap ya. Ada Step by step jangka lah. waktunya dulu gitu. Iya. Gini tiba-tiba hari ini miskin, besok kaya. Lah, Jatuh lagi. ya setelah sakit itu ibaratnya setelah perjanjian. Jadi kan itu kan kaya nih, tapi si temannya itu nggak kaya. Nah makanya itu di situ sakit si nyokapnya temen gua. Nanti kalau gue pernah denger sih ya, tapi nggak tahu ya kalau salah, mohon maaf ya, koreksi. Jadi kalau orang yang buat perjanjian yang kayak gitu, lu tuh di kaya itu, misalnya dijanjin orang ke dukun, terus tiba-tiba kaya, rezeki lu tuh udah diambil duluan sebenarnya. Iya. Rezeki lu udah diambil duluan, padahal tetap rezeki lu. Oh iya. Jadi rezeki lu udah di misalnya, Iya, kayak ngerti kasbon. gua. dia Ngerti diambil gua. duluan kayak gitu. Advance. Iya, ngerti gue. Ya benar, bisa juga sih kayak gitu. Ya nggak tahu juga, tapi yang gua ini banyak sharing lah yang kayak gitu. Katanya ada yang bilang seperti itu. Sebenarnya emang ada rezeki lu ya mas ya. Nah iya, cuman dari Iya ditarik. sih. Ya. Kita diduluin. Dulu keluar duluan. Kalau berdasarkan cerita gue yang tadi tuh kayaknya masuk akal juga kalau dipikir kayak gini ya. Terus ini gue juga punya cerita yang perihal kayak dukun kayak gitu. Waktu itu adalah tetangga di rumah sampai meninggal mas. Kenapa deh? Itu dia orang nggak seneng lah di kerjaannya. Gue denger banget itu cuma dibayar pakai kambing. Apa ya? Siapanya? Dukunnya? Itu ya yang dukun itu si makhluknya itu dibayar pakai kambing. Sampai Apa sih ini? Tetangga lu meninggal, gara-gara disantet orang. Ya, terus dibalik dia ngobrol kan tuh ininya, ngobrol interaksi lah. Siapa? Sama Si yang orang kesurupan itu yang almarhum kan kesurupan, interaksi lah sama keluarganya. Di situ posisinya ada gua kan. Nah, ditanya mau dibalikin, cuma dibayar pakai kambing. Nah nggak lama lewat. Itu dia melet aja sampai sini.
Buset. Melet sampai sini. Menet. Lu lihat Iya, posisinya di situ. kayak di film. Oh ya. Masa sih? Tapi segitu setianya loh orang makhluk kayak gitu. Mau dibalikin, yaudah saya balikin gitu. Nggak mau, karena takut sama apa? Mungkin sama dukunnya ya, Pak. Iya. Berarti pas hilang meninggal. Yang nggak lama meninggal. Perjanjian tuh ya. Karena emang mau dibikin meninggal. Iya. Gimana cara perjanjian dengan iblis ya? Emang ada cara datengin setan ya? Datengin iblis? Iblis. Tapi di sana ada mas. Ada ya? Kalau di iblis percaya kita ada. kan ada. Tapi Ada. di luar kayak di Indonesia kayak Gimana namanya kalau di luar? di luar negeri Di gitu. luar negeri kan Oh udah jelas beda, dari film beda. aja beda. Iya. Iya, film itu Apa kan di sini doang? Film itu kan ini biasanya diambil dari Nggak ada di Percayaan. di luar negeri kan nggak ada santet ngirim apa gitu nggak ada. Garis Pati nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi beberapa sih ada. Kalau di luar ya yang gue tahu ya, setan yang ngirim sial ada. Kesialan. Jadi lo Masa sih? sial ada. Pakai apa? Ya Pokoknya kalau Itu- hidup lu ada setan itu jadi sial. iya misalkan lu nyakitin orang lain, terus orang itu nggak suka, lu dibikin sial. Nggak perlu ngelakuin apapun. Ada kalau yang gue tahu tuh Ada tuh. di luar tuh ada ini mas, tau nggak lo? Seven Deadly Sins, terus ada masing-masing sins itu ada ada setannya masing-masing gitu. Ada setan yang suka bikin lo nyuri, Serakah, pamer. ya gitu-gitu, serakah, pamer gitu-gitu. Oh itu iblis ya? Iya. Oh itu sifat-sifat iblis ya? Iya kan apa? Nah, mungkin iblis itu kan gue nggak tahu ya, mungkin salah ya. Banyak ini ya mas, kroni-kroninya Iya. untuk menyesatkan si manusia-manusia di Kerajaan ya biasanya. Iya. Iya, Behemoth ya, Asmodeus, Iya, lu tahu apa lo? Lucifer. Tapi pernah loh, perihal kayak gitu yang dulu gue waktu sekolah SMK kelas 2 apa kelas 3 gitu. Itu kesurupan massal. Cuma gara-gara security di sekolahan gue itu nabrak Kuburan. bukan nabrak Kucing? anggota kerajaan itu lah, jin itu lah. nabrak Iya, makhluk nabrak. halus. Bener-bener nyata. Kan nggak kelihatan mas makhluk halus. Ya, kita kan nggak tahu. Terus akhirnya kita kumpul kan tuh diinin semua di kayak apa sih, kayak mau pesantren kilat atau apa, tiba-tiba masuk kesurupan banyak sampai ada salah satu senior gue tuh naik tangga mau loncat itu akhirnya panggil Pak Ustadz ya, Pak Ustadz karena sini misalnya sadar terus di sini kesurupan. Pindah-pindah kan? Iya pindah-pindah. Iya. Yang lucu teman gua sok kali ya, dia mau iniin apa, mau benerin, mau nyadarin, dipegang sama dia, terus ambil air terus sembur, setan ngomong apa? Bau katanya. Itu mah temennya, itu mah bukan kesurupan itu mah. Beneran, nggak bohong gua. Gue sebenarnya ada cerita soal kesurupan. Sebenarnya gue nggak percaya ya, maksudnya. Lu percaya mas? gua Lu juga. percaya nggak kalau misalnya itu bakal bisa kesurupan? Jujur gue tuh kayak masa sih jin bisa masuk ke badan lu gitu? Tapi ada mas. Ada, Gue sih ada. sebenarnya Enggak, iya nih, ini. enggak ya. Gue kan emang nggak percaya kan. Nah, lu percaya kan mas? Iya, Di depan kan? pala lu sendiri kan? Iya. Tapi udah- gue pernah punya gebetan nih SMP juga. Ah. Anaknya suka kesurupan, tapi anaknya cantik. Iga jarang biasanya dia. Namanya kalau nggak salah Lulu. jarang Sumpah namanya Lulu. Terus jadi meja gue di sini, meja dia di sana. Jadi beda 2 baris meja gitu. Terus dia tuh memang mungkin selama 1 tahun kelas tuh ya, dia suka kesurupan mungkin udah 2 kali gitu. Udah kan, terus ya udah kan gue lupain aja kan. Gue lupain aja, maksudnya bukan nggak penting lah buat gue gitu. Terus tiba-tiba ya, ini beneran nih, sumpah ini beneran banget nih. Jadi selama hidup gue sebenarnya deny itu gitu. Kejadian saat gara-gara Fajar tadi cerita gue jadi gini. Kan dia di sana ya 2 baris. Terus suka lempar-lemparan. Gue lagi ngeliatin dia. Iya. Lu suka lempar-lemparan surat cinta gitu nggak? Kagak men, gue ngeliatin dia kan Bentar, enak banget nih gitu kan, Iya. apa enak banget nih kalau pacaran sama dia nih gitu kan. Nah, dia kan tadi nggak ngeliat gue kan, gue di situ kan, kayak gini. Lo tau nggak? Pas gue lagi ngeliatin dia, itu tuh gini. Iya. Iya kan? Saat itu juga dia langsung berdiri dan yang kata orang kesurupan jadi teriak gitu. Asli, gue begini gue. Gebetan lu mas? Anjir gue langsung, abis itu gue langsung ilfil. Karena ilfil gue anjir. Oh iya sih. Asli. Kan, oh, Iya kan? iya. Asli gue lagi ngeliatin dia semua. Wah, Niat lu ngeliatin dia buat apa? Ya, pengen karena lihat-lihat cantik aja. aja ador. Pengen pandang-pandangan aja ya. Tapi Enggak. Oh, Gue nggak enggak. mengharapkan dia pandang ke gue. Taunya? Enggak, gue mengagumi dia aja gitu. Nah,
pasti senyumnya kayak senyum yang Lebar. Iya, Smile, Dia tuh senyum ini. smile, tau lo film Smile yang Ini tuh Tuh kan kayak Percaya orang kan? kayak gua sih tetap nggak percaya. Gitu ya? Gua tetap nggak percaya, tapi gua deny gitu loh. Denial. Lu tuh udah di enggak Mas, dia tuh udah di Mas Tio tuh udah diliatin ya di depan mukanya kalau ada kesurupan. Bukan, tapi gua masih Tapi dia berpikir, tetap oh, mungkin percaya. Iya. mungkin di otaknya ada ya tes gitu, akhirnya gitu. Kasihan apa? Ilfil jadi ilfil, kasihan. Iya. Kasihan. Sekarang lu itu udah kayak gimana? Mas? Nggak tahu. Udah main TikTok. Nggak tahu udah. Masa Lo cerita dong. Lo lagi. Mas Ganang biasanya punya banyak cerita-cerita kesurupan. Sebenarnya itu apa nih waktu itu ngomong-ngomong tapi beda dari kesurupan. Beda. Ini acara stasiun TV lah waktu itu, acara horor juga. Nah, kebetulan gue jadi salah satu krunya lah. Nah, lu sempat ikut Mas? Campet gue ikut. Ya, ada temen dia lebih ekstrim. Namanya ada lah. Ada pokoknya. Kalau itu bener-bener videonya ada. Itu iya. Apanya ada? Apain ini? Apaan? Apa ceritanya Makhluk, gimana? makhluk. Ceritanya Ini gimana? ada cerita. Ini program apa maksudnya? Ada horor. Horor. Oh, jadi Penelusuran. penelusuran Ya, jatuhnya, penelusuran. Itu syutingnya itu emang dari sore bisa sampai kayak pagi. Tunggu. Emang malam. Ada ujian, ada uji Iya, juga kan? ada Ya, uji. iya. Uji siapa? Uji kayak uji nyali gitu lah. Uji nyali. Oh, Nah, yang daerah Bandung waktu itu di salah satu daerah Lembang lah. Nah, Itu masuk ke dalam thermal Mas. Thermal kamera apa? thermal. Oh, tahu yang Kamera. Yang kamera sensor panas, vision, yang sensor sensor panas dia. Nah, kita kan selalu syuting itu pakai itu ya. Nah, buat saat penelusuran tiba-tiba si ekstras meranin Noni Belanda. Noni Belanda. Itu untuk apa? Nakut-nakutin. Nah, kita kan bukan nakut-nakutin, ceritanya kan kita bikin ya nggak boleh dibongkar kali ya. Kita ada treatment itulah yang Noni Ya, Belanda. kayak jatuh kayak masuk mau ke sesuatu. nantangin ya? Enggak, ceritanya emang bikin si ekstras ini jadi Noni Belanda. Masuk ke dalam bunker lah, bunker. Terus salah satu hostnya pakai video thermal. Nah, ceritanya nyorot. Ini sendiri ekstras. Jadi belakangnya dia ngikutin sama Di kamera video thermal. kamera thermal. Nah, akhirnya salah satu konsennya bilang ke IP-nya waktu itu suruh pulang. yang jadi Noni Belanda. Ya, jangan ke daerah situ selama 1 bulan. Kalau enggak, nyawanya bisa bahaya. Asik. Akhirnya malam itu juga dia pulang. Percaya nggak lo Mas sama gitu-gituan? Bisa. Emang dia bikin lo meninggal. Enggak, tapi udah kan nggak ada hubungannya. Oh, gue nggak percaya. Cerita serem aja. Iya, gue nggak percaya. Aneh sih maksud gue ya. Terus gue lagi, kalau ini gue sendiri juga yang di gua Jepang sama gua Belanda di Dago. Tahu gue. Oh iya. Temennya dia, Tahura. dulu kan biasanya itu dibagi ya. Temennya dia nih misalnya ganda, suruh nyari preman. Didatengin Yang ada di preman situ. beneran. Iya, yang ada di wilayah situ. Yang datengin preman beneran. Jadi ekstras tuh nah, waktu jadi itu. ekstras. Kita kan maghrib break. Kan daerah sana banyak monyetnya. Emang tuh rusuh lah intinya. Nah pas tek malam masuk ke dalam goa, itu preman gua kira mah kedinginan kali, begini aja kan, set begini aja. Terus gua ada tolak angin, gua samperin, di jarak kayak gua ke situ lah, kasih tolak angin, dingin ah, ini tolak angin. Ya, enggak, saya tergatal kata gitu. Enggak lama joprak Mas, buka celana. Dia buka celana sendiri. Buka celana sendiri. Joprak maksudnya? Joprak? Jatuh. Misalnya lagi duduk kayak gini nih, kayak posisi begini-begini, terus gue kira kan kedinginan ya. Nah gue megang tolak angin, megang Iya, obat gatel lah. ah. Terus Gatel. jatuh. Iya, terus gue Jatuh. kasih. Enggak, gatel kata gitu. Terus tiba-tiba langsung jatuh, sampai buka celana, benar-benar buka celana. Jatuh. Sambil garuk-garuk, masih sambil garuk-garuk. Sambil Iya, garuk-garuk. sambil garuk. Nah terus salah satu kuncen di situ lah bilang, ini kayak nantang gitu, ternyata kayak kemasukan makhluk kerak gitu, jadi garuk kayak gitu. Karena emang pas maghrib itu orang gue lihat rusuh lah intinya kayak gitu. Jadi kerak dikejar-kejar kayak gitu. Oh, bercandain emang. Iya.
banyak sebenarnya itu yang horor, cuman nggak ke-publish nggak naik aja ini. Nggak naik ya. Itu di balik Lu layar. ada di situ juga mas? Pernah ngikut gue dulu. Terus temen gua beda tim, syuting daerah puncak di Curug apa gitu. Nggak dikasih tahu dulu sama warga sekitar. Syuting di sana. Pas pulangnya temen yang gandang juga nih satu divisi sama dia waktu itu. Nggak sengaja video gitu kan sambil pulang. Set muncul kuntilanak di aspal mas. Iya. Besoknya baru heboh. Ternyata warga situ ngomong, iya mas itu bukit kuntilanak. Anjay, Bukit Kuntilanak. Iya. Ada banyak? Enggak, dia Nggak di ada. warung di tiang Nggak ada. listrik. Gua pas Itu daerah mana? puncak. Puncak itu. Namanya Bukit Kuntilanak. Ya gue juga baru tahu pas si warga itu bilang. Lu lihat videonya Mas? Ada? Ada videonya dari teman gue itu kan. Dari ceweknya kalau nggak salah yang bilang ya. Iya, awalnya. Pas Pas di ada sini video kamu. kopi gue ngeliat. Wih anjay, serem banget. Bentuknya begitu. Emang kalau di gunung begitu ya? Iya, sebenarnya. Yang penting jangan takabur sih. Iya. Di gunung juga nggak boleh sembarangan juga sih sebenarnya. Nah, kalau orang kayak lu mas, orang yang nggak percaya, tapi kalau lu orang-orang yang nggak percaya kayak lu terus takabur, kira-kira bakal nggak ya kayak tadi tuh kena siluman kera lah, atau ditongolin kuntilanak lah, kira-kira aja ya. Ya mungkin nggak. Kalaupun ditunjukin, Tapi lu percaya lo kan lu bakal- sebenarnya bakal ada percaya atau dunia enggak? Ya goib. harus lah. Kan Nah, gua percaya kan. dia sama kayak gua pak, kayak gitu. Dia percaya karena ada dunia goib. Tapi nggak takut. Ya bukan nggak takut. Tapi mas dia suka kaget. Antara dia masuk logika apa enggaknya. Nih aja. kagetan sama takut tuh beda. Lu ikut uji nyali berani nggak? Berani tapi jangan ditinggalin. Bukan maksud gua. Ada ujinya. Maksud gua di sebuah ruangan. Lu namanya bukan uji nyali mas kayak gitu. Tapi gua tahu. ujian tahu. Tapi gua tahu lo ada di luar. Iya kan orang-orang yang uji nyali juga tahu kalau dia ditinggal dan ada di luar orang. Jaraknya waktu uji nyali kita yang itu kan jauh kan. Jauh. Berdua mau gak berdua sama Bayu? Ayo. Gue bisa gak sih nyari Sambil main jelangkung. Gak apa-apa. Berani gua. Terus gua pernah mas ke camcordernya ketinggalan dalam hutan. Terus Nah pas gue mau ngopi materi sama temen-temen tuh waktu itu kagak berani malam itu ngopi materi. Entah kenapa tuh takut aja di malam itu. Karena masih record, Iya. oh masih nggak berani. record. Terus? Jadi itu pas udah nyampe villanya, camcorder mana ya? Nyari lagi tuh kita telusurin lagi. Nemu lah tuh dalam kondisi masih nge-record. Masih nyala. Pas pulang ke villa mau ngopi materi nggak jadi. Akhirnya nunggu besok dulu. Terus pas besoknya nggak ada apa-apa tadi. Nggak ada, cuman kayak ada merah-merah gitu doang sih. Kan apa sih dibilang kayak bayangan bilik gitu? Ops ya. Kalau kata orang-orang juga ops itu banyak energi di situ katanya. Iya. Bagian Soalnya ops itu kan cuma nggak bisa dilihat kasat mata kan. Itu Iya. bukan kunang-kunang kan. kayak kunang-kunang. Kayak kunang-kunang tapi cuma ketangkap kamera doang. Salah satu hostnya itu marah-marah. Gua nggak tahu dia bisa atau enggak, tapi dia selalu kayak ngomong sendiri. Hostnya itu. Jadi tuh apa sih kalau yang di puskesmas itu yang kayak tengkorak-tengkorak kan? Manekin buat Bonek. Iya. Yang tengkorak-tengkorak. ya patung biologi. Yang tengkorak itu Ya. ya. Jadi kan ada propertian itu, bawa nih teman-teman prop sama runner lah. Bawa, naruh di pohon, dikeletakin kayak gitu. Kita syuting. Buat tiba- art gitu ya? Iya, buat kebutuhan propertian. Posisi berubah loh, nggak ada yang berubah. Terus dia tiba-tiba marah-marah. Oh lu gue bilang jangan main gini-gini kan. Hostnya. Shin. Tiba-tiba misalnya ngadep kayak posisi gandang. Tiba-tiba balik ke sana. Itu kita semua nggak ada yang tahu. Nggak ada yang nilai juga. Nggak. Posisi berubah. Tuh gitu-gitu. Ya kan. Ya pas syuting waktu itu kita. Coba lu satu cerita. Ya udah pernah gue ceritain di sini. Yang Oh, udah. mirror itu. Oh, yang lu ngeliat ini. Yang di air. Iya pokoknya gue tutupin semuanya. Tiba-tiba malamnya Oh yang gue Oh, salah tutupin satu itu disco ya? semua. Kebuka semua. Nggak masuk akal kan itu kan. Ya. Waktu lu nemuin itu, lu nggak ngerasa kayak lu ngerasa pasti kayak ini udah bukan Iya. kerjaan manusia nih gitu ya. Iya. Karena nggak ada orang ya mas. Nggak ada orang. Kita Karena kan baru udah nggak kita aktif sore
habis itu nutupin semua. Malam baru kita jalan, tuh nggak ada yang kesana gitu, nggak ada yang jalan di gedung itu lagi kan. Baru jalan pas malam itu. Serem ya. Nggak tahu. Aneh lah. Itu aneh. Nggak mungkin karena memang kalau gue karena nggak pernah ini aja pengalaman langsung yang kayak lu gitu. Rumah lu nggak Tapi kan pernah, lu Mas? tadi yang itu Mas, yang gebetan lu itu. Iya, itu kan Yang suruh itu kan salah satu. bagian salah satunya aja. Iya, itu. tapi kan kalau kesurupan kan ada teori yang itu. Ya itu kan menurut kedokteran gitu. Gue masuk lagi percaya Kalau itu. Rukiah berarti percaya gak lu Mas? Rukiah percaya nggak? Iya, maksudnya terus ada izinnya dalam. Iya. Ya ada makhluk. Nggak tahu gue pusing kalau soal yang gitu. Tapi kalau lihat videonya kayak beneran gitu ya? Karena lu Susah banget buat acting kayak gitu ya? Iya. Heeh. Emang. Kalau di luar negeri Gua pernah Mas di Rukiah. terbang itu. Lu pernah di Rukiah Mas? pulang. Gue nggak percaya sama kayak lu. Ini misalnya si ibu-ibu sama suami istri waktu itu. Jadi gue cuma nganterin temen gue doang. Karena gue nggak percaya. Akhirnya gue diajak. Gobloknya gue ngomong, saya mah nggak percaya sama gini-ginian. Tapi saya percaya akan adanya goib. Karena Allah kita aja goib bentuknya kan. Nah, ya udah. Set. Tiba-tiba tangan gue begini sendiri. Bohong. Beneran nggak bohong gue. Tapi gue sadar. Tapi gue berubah kayak macan gitu. Aneh nggak? Iya Mas, gue nggak bohong. Lo nggak bisa handle itu? Nggak bisa, tiba bergerak sendiri. Tapi sadar. Gue mau nggak percaya tapi Mas Azur Beneran, ini gimana ya? Ngapain sih gue bohong? Ini beneran. Tapi gue begini sendiri, jadi kayak macan. Iya, tanpa lo sadarin. Terus Nah, gue ngomong ke emak gue waktu itu. Mak, masa kan enggak? Emak gue aja tahu. Gue selalu bilang kayak gini. Misalnya namanya orang dulu ya kalau mau ngadain hajatan atau apa selalu nyuguhin kopi atau apa kan. Kopi, susu. Buat yang nggak tahu lah, gue nggak tahu. Nah, itu gue selalu marah. Ngapain sih? Daripada mubazir, kemudian taruh di depan. Iya, Banyak di yang minum minum, orang. iya banyak yang makan. Nah ternyata ngomong-ngomong terus gue cerita kan tuh. Bisa gini mak, jadi kayak macam gitu. Iya, no. Jadi uyut. Jadi ini dulu lah apa? Percaya? Bukan. Mbah, kayak mbah. keturunan lah. Keturunan. Mana ada moyang lo? buyut. Ya buyut gitu. Dulu ada punya pegangan katanya. Karena mpok gue juga dulu pernah dijagain sama macan. Jadi pas pulang kerja malam ada orang tetangga ngeliat tuh belakang mpok gue itu ada macan. Nggak ada yang sadar. Macan tuh harimau ya? Iya, harimau. Macan beda sama harimau. Harimau Tuh Lion King ya? harimau tuh yang Tuh, singa. loreng. Macan? Macan yang bulunya Itu yang di singa. Afrika. Itu singa. Coba deh dilihat ya. Nih lu kayak lu gini Macan nih singa. tutul. Nggak sama macan sama harimau itu sama lah. Kalau macan itu Kemayoran, Iya. Wah, tapi gue juga suka. harimau Himalaya. Gue pernah ketemu orang-orang pinter yang gitulah, spesial di Jawa gitu. Terus dia bilang, kamu tuh ada yang nemenin apa? Nah, lu bisa juga kayak gitu, ada. Mas. Kakek kamu itu nyuruh ini dia untuk gitu. Pilihan kan? Jadi maksudnya jatuhnya ke Bukan, intinya katanya nih sekarang gua ada yang jagain. Ya, pilihannya gue yang kan ngasih lu. sebelum nih. Iya. jadi pilihannya kan lu. Lalu sama kayak gue waktu itu Masih naik Mas. busway kehujanan lu. Sama Ya, beda. persis kayak gitu. Maksudnya gimana sama? Iya, jadi Ada yang bilang kalau gitu kan random ya. Nah nih siapa nih? itu mah ini apa? Macannya pakai sendal. Setan Ya? ya. Mang aja itu mang aja. Gue mau percaya itu setan gue. Gue maunya percaya itu setan. Setan. Jadi tuh biasanya tuh kalau gue jujur sampai dibilang gini, Mas ini bisa ngobatin. Saya nggak mau. Elunya bisa ngobatin. Iya katanya, Mas bisa nih ngobatin. Saya nggak mau. Kenapa ya kan dia ngomong gitu? nggak tahu. Karena kan gue orangnya, gue percaya. Balik lagi gue percaya kan dunia gue, tapi gue nggak percaya sama yang Kayak gitu-gitu. yang ini karena gue berpikiran tetaplah pakai iman ya. Tapi ada logikanya juga gitu. Yang tadi bilang Mas Tio, lu ke dukun pengen kaya, ya dukunnya aja begitu-begitu doang. Ya benar. Iya kan? Justru malah memperkaya dukun gitu. Iya. Kan dukun dan itu kan maintenance mas. Dukun itu kan maintenance, nggak Tapi tetap datang ya. sekali langsung kaya. Iya. Datang 2 kali, 3 kali, jadi bayar mulu. Tapi tetap kalau perihal agama kita jangan pakai logika, kita pakai iya. iman. Tapi kalau Iya. perihal Percaya. itu melenceng dari agama, ya kuatin dulu dah intinya. Ini kan kita kan cerita kayak gini kan buat
geli-geli serem aja. Iya. Gila-gila Jadi kalau misalkan nanti ada yang kenapa-napa di jalan, menurut gue sih nggak ada hubungannya sama acara malam ini. Cerita-cerita di malam ini tuh nggak ada hubungannya. Udah yuk, kita jalan ngomongin aja. Nah ini Jalan ngomongin kita mana kemarin? udah patah kebakar kayaknya itu. Tuh, berarti kan nggak ada gitu-gituan. Kalau misalkan ada nih, jalan Nggak itu usah, ada ibaratnya ada isinya gitu. Ya kan harusnya pas Nggak usah. pas kita kata-katain kan harusnya gerak, terbang sendiri gitu. Gak usah main kayak gitu-gitu. Kayak dulu Kayaknya lu takut ya Mas ya, lama-lama. kita balik sama sih. Enggak, gua nggak mau. Sendiri. Mau dianterin nggak? Gue mau beli nasi goreng. Anjing gak usah banget. Nggak usah udah gajian, yuk. Udah gajian. Nasi Masa? gorengku. Usaha. Pesta nasi goreng. Mama kayak sambal. Nah ini nih sama nih.